Bab 176, Tekad untuk Berkorban. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Tetua Fang Yuan, apakah benar Anda membantai seluruh keluarga Wang Tua? Gu Yuebo bertanya dengan suara berat dari kursi utama. Semua tatapan tertuju pada Fang Yuan, tetua muda itu tersenyum dingin, memang benar. Gu Yue Fang Zeng memejamkan matanya dalam kesedihan. Dia mungkin telah membunuh banyak serigala petir, tetapi dia tidak pernah mengambil nyawa manusia. Dan sekarang setelah dia mendengar Fang Yuan mengakuinya sendiri, dia tiba-tiba merasa bahwa kakak laki-lakinya sendiri telah menjadi begitu asing dan terasing. Dalam keterasingan ini, dia juga merasa takut terhadap metode kejam saudaranya dan marah atas hilangnya nyawa yang tidak bersalah. Fang Yuan, apakah kamu tidak merasa bersalah karena membantai orang yang tidak bersalah? Jika kamu memiliki kesulitan, kamu dapat mengatakannya, Tai Ruonan berbicara sambil mengerutkan kening. Dia adalah seseorang dengan karakter yang sangat saleh, dan paling membenci orang-orang seperti Fang Yuan. Memangnya kenapa kalau aku membunuh mereka? Aku tidak merasa perlu menceritakan kisahku kepadamu. Namun, saat itu, aku tidak tahu bahwa Wang Er yang hilang adalah seorang Gu Master yang jahat. Bisa dikatakan bahwa Fang Zeng terlibat secara tidak terduga. Fang Yuan berbicara dengan jujur. Kakak, tidakkah kau akan mengatakan sesuatu kepadaku? Fang Zeng membuka matanya, sudut matanya menjadi merah. Apa yang kau ingin aku katakan? Menenangkanmu atau meminta maaf? Adik kecil, kau terlalu lemah, Fang Yuan mencibir. Sialan, kakak jangan berpikir kau luar biasa hanya karena menjadi seorang penatua. Aku akan memberitahumu bahwa aku sudah memiliki kualifikasi untuk menembus ke peringkat 3. Fang Zeng menggertakkan giginya, urat-urat muncul di tangannya yang terkepal. Cukup, Gu Yuebo tidak dapat terus melihat ini lagi dan berteriak, Fang Zeng, kembalilah, kesopanan apa yang kau tunjukkan dengan membuat keributan di sini. Kata-katanya memiliki arti lain dan menunjukkan ketidakpuasan. Tai Ruonan tidak dapat merasakannya, tetapi penyelidik ilahi Tai Sueleng segera bereaksi, ia melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Pemimpin klan Gu Yue dan semua tetua, sungguh tidak pantas bagi putriku untuk menyerbu masuk dan bergegas ke aula diskusi para bangsawan. Aku minta maaf karena telah menyinggung semua orang. Para tetua segera berdiri dan terus mengatakan bahwa Tai Sueleng terlalu baik. Ekspresi Gu Yuebo juga menjadi rileks. Tai Sueleng melanjutkan, karena adik laki-laki Fang Yuan terlibat dalam kasus Jia Jinseng dan juga seorang tersangka, aku harap ia tetap tinggal di desa dan tidak akan pergi ke desa lain. Gu Yuebo memijat pelipisnya dan mendesah, klan Gu Yue kami sangat berharap kami dapat memberikan penjelasan yang sesuai kepada Tuan Jiafu. Karena penyelidik ilahi juga meminta, aku harus meminta tetua Fang Yuan untuk tidak pergi sebelum kau terbebas dari kecurigaan. Aku harap kau bisa mengerti. Gu Yuebo menatap Fang Yuan, ekspresinya tulus. Namun, tatapannya mengandung makna yang dalam. Fang Yuan mungkin telah membunuh seluruh keluarga Wang Tua, tetapi mereka hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang Gu Master membunuh manusia-manusia ini merupakan kejahatan? Terutama jika Gu Master ini adalah tetua klan. Jadi, tidak ada hukuman. Ya, Fang Yuan melirik Gu Yuebo dan menjawab tanpa ekspresi. Sialan, seperti ini lagi. Tai Ruonan meninju pohon, menyebabkan daun-daun berhamburan. Dia sangat marah saat berkata dengan gigi terkatup, itu jelas pembunuhan. Tetapi mereka menutup mata terhadapnya dan tidak peduli. Ayah, apakah manusia bukan manusia? Mengapa Gu Master merasa bahwa mereka memiliki hak untuk membunuh manusia? Tai Sueleng, terdiam seperti patung. Cuaca agak suram, dan angin bertiup dan daun-daun pohon berdesir. Tai Ruonan tiba-tiba menundukkan kepalanya, ekspresinya muram. Maafkan aku, ayah. Dia meminta maaf, aku tidak mendengarkan nasihatmu, dan menggunakan intuisi Gu. Penyelidik ilahi menghela napas panjang dan menatap putrinya dengan tatapan yang dalam. Nak, kamu sangat membenci kejahatan dan penuh dengan kebenaran, sama sepertiku ketika aku masih muda. Aku senang tetapi juga khawatir. Mengapa kamu khawatir? Petik 2. Cita-citamu jauh lebih besar daripada cita-citaku saat itu. Ketika aku masih muda, ambisiku adalah untuk menangkap semua penjahat dan menjejali menara penindasan iblis. Tetapi untukmu, kamu ingin membuat semua orang setara, memperlakukan baik Master Gu maupun manusia secara setara, menyebabkan hukum dan ketertiban ditegakkan di seluruh dunia.
Ambisi dan cita-cita seperti itu terlalu besar dan juga sangat berat, kata-kata Tai Sueleng penuh dengan pengalaman. Tetapi ayah, apa yang disebut hukum, keadilan, dan kepatutan ini? Jika kita tidak memperlakukan semua orang secara setara, apa artinya itu? Jika anak muda tidak memiliki impian yang ambisius, lalu bagaimana mereka bisa dianggap muda? Saya percaya itu semua adalah masalah usaha kita sendiri. Selama saya memberikan yang terbaik, itu mungkin tidak selalu mustahil untuk dicapai. Tai Ruonan berbicara dengan penuh semangat, kedua matanya dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Tai Sueleng terdiam beberapa saat, akan ada hari ketika kamu akan mengerti. Tetapi, ini juga bagus, orang muda harus menjalani jalan mereka sendiri. Kemunduran akan membuatmu dewasa. Ayah tidak akan ikut campur lagi. Saya hanya berharap kamu dapat menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Dia kemudian mengeluarkan sepucuk surat dan memberikannya kepada Tai Ruonan. Ini adalah, Tai Ruonan merobek surat itu dan langsung sangat gembira. Surat ini dari Jiafu dan mencatat setiap informasi mengenai kasus Jia Jinseng, termasuk bagaimana Fang Yuan memperoleh cacing likor dengan berjudi batu, bagaimana pria bambu itu digunakan untuk menginterogasi Fang Yuan, dan bahkan harga penawaran Fang Yuan pada kunjungan karavan kedua di mana ia menunjukkan bakat bisnis dan menerima tawaran perekrutan dari Jiafu. Tai Ruonan membaca ulang isi, harga penawaran Fang Yuan, beberapa kali, tatapannya menjadi semakin cerah. Fang Yuan ini tidak hanya ganas dalam metodenya, tetapi juga memiliki sifat yang kejam dan bahkan mampu merencanakan dengan saksama. Intuisiku mengatakan bahwa dia sangat mencurigakan. Jika dia benar-benar pembunuhnya, maka dia seharusnya agak takut. Tetapi pria bambu itu tidak menunjukkan perubahan pada kebohongannya, bagaimana dia melakukannya. Tai Ruonan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tai Sueleng bertanya. Sudah lama sejak kematian Jia Jinseng. Semuanya mencurigakan dan penuh misteri. Hingga saat ini, jasadnya belum ditemukan dan bahkan tempat kematiannya belum diketahui. Kasus ini terlalu bersih, tidak memberiku petunjuk apapun, kecuali bahwa Fang Yuan adalah tersangka terbesar. Meskipun petunjuk dari Wang Er telah dipatahkan, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dialah pembunuhnya. Namun, karena tidak ada petunjuk lain, aku hanya bisa mengandalkan intuisiku untuk menyelidiki Fang Yuan ini. Tai Ruonan menjawab dengan antusias. Menurutmu Fang Yuan mencurigakan? Tai Sueleng bertanya. Sangat mencurigakan. Tai Ruonan segera berkata, Fang Yuan ini jelas hanya memiliki bakat kelas C, tetapi mengapa kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada Fang Zheng? Orang bisa mengatakan dia mendapat bantuan dari cacing likor dan gurelik, tetapi kecepatan ini masih sangat cepat. Klan Gu Yue mungkin tidak merasakan sesuatu yang salah, tetapi ini adalah kasus, mereka yang terlibat dekat tidak dapat melihat sejelas mereka yang di luar. Ini adalah titik mencurigakan pertama. Selain itu, ada satu hal yang mencurigakan lagi, keberuntungannya. Dia bertaruh batu untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan membeli 6 batu emas ungu, tetapi berhasil mendapatkan 2 gu hidup, seekor kodok kulit lumpur dan seekor cacing likor. Bukankah keberuntungan ini terlalu berlebihan? Tai Sueleng mengangguk, ya, lanjutkan. Fang Yuan ini terlihat biasa saja, tetapi jika kita menyelidikinya, kita akan menemukan bahwa misteri yang mengelilinginya seperti kabut tebal yang menutupi gunung. Banyak hal yang terungkap secara tidak sengaja membuat orang berpikir. Misalnya, teknik pembedahan batunya, dia benar-benar menggunakan gu cahaya bulan untuk membedah batu dan melakukannya tanpa merusak inti batu. Kontrol yang begitu halus benar-benar tak terbayangkan bagi seorang siswa. Tunggu. Tai Ruonan terdiam. Dia telah menemukan sesuatu saat matanya memancarkan cahaya terang dan tajam. Tatapannya tertuju pada sebaris kata dalam surat itu, dan semakin dia melihat, semakin cerah tatapannya. Aku menemukannya. Fang Yuan ini punya masalah besar. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbicara dengan penuh semangat. Aroma teh di cangkir naik bersama uap dan menyebar di ruang belajar. Fang Yuan memegang cangkir teh, lalu meniup daun teh yang mengambang dan meminum teh panas itu. Setelah itu, dia dengan santai mengeluarkan udara keruh. Setelah melihat sikap santai Fang Yuan, Gu Yue Mo Chen berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan merasakan urat-urat di dahinya menonjol. Sebelumnya, Fang Yuan telah meminta harga yang sangat besar dan dia dengan marah mengusirnya keluar dari rumahnya. Tetapi hari ini,
dia tidak punya pilihan selain mengundang Fang Yuan lagi. Semua ini hanya karena keadaan lebih kuat daripada manusia. Fraksi Yao telah menekannya dari mana-mana dan masalah tentang penurunannya ke peringkat 2 akan terungkap cepat atau lambat. Fraksi Mo dalam bahaya yang mengancam, mereka sangat membutuhkan seorang tetua untuk menjadi menantu dan menstabilkan situasi. Bajingan ini terlalu keji, membuat tuntutan yang sangat tinggi. Apakah dia benar-benar mengira faksi Moku bermandikan emas? Gu Yuemo Chen mengumpat dalam hati, sambil tersenyum hangat dan berbicara dengan nada bernegosiasi. Tetua Fang Yuan, hargamu terlalu mahal, jauh melebihi apa yang dapat ditanggung faksi Moku. Bisakah kau menurunkannya? Fang Yuan melirik Gu Yuemo Chen. Orang tua yang tahu kapan harus memberi dan menerima ini layak dihormati. Faktanya, situasinya saat ini juga menjadi kacau. Ayah dan anak Tai memaksanya ke sudut. Begitu diketahui bahwa dia membunuh Jia Jinseng, klan Gu Yue pasti akan menyerahkannya untuk meredakan kemarahan keluarga Jia dan sekaligus dapat terus berdagang dengan karavan keluarga Jia setiap tahun. Saat ini hampir tiba saatnya yang krusial, jadi Fang Yuan melembutkan nadanya. Kalau begitu kita akan menurunkannya 30%. Tetapi ada syaratnya, kau harus menunjukkan ketulusanmu dengan membayar 40.000 batu purba di muka. Kau juga harus menyerahkan Gu besi babi dan Gu rumput akhirat. Gu Yuemo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memijat alisnya ketika mendengar ini. Dia menjawab dengan suara cekung, Gu besi babi akan diserahkan kepadamu, tetapi gudang faksi Moku tidak memiliki Gu rumput akhirat. Kami juga tidak dapat memberikan 40.000 batu purba sekaligus, mereka akan diberikan kepadamu secara mencicil. Fang Yuan tahu rubah tua ini tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia sangat jelas bahwa bersikap terlalu sombong malah dapat menghasilkan hasil yang sebaliknya. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu untuk mengirimkannya terlebih dahulu, lalu kita dapat berbicara tentang pernikahan. Sebelum itu, aku tidak dapat menjamin kesetiaanku. Fang Yuan meninggalkan kata-kata ini sebelum berjalan pergi. Ruang belajar kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, Gu Yuemo Chen tiba-tiba berkata, kamu bisa keluar. Sebuah pintu tersembunyi terbuka dan seorang gadis muda keluar. Ada noda air mata di wajahnya dan matanya merah karena menangis. Kakek, dia memberi hormat, dia adalah Gu Yuemo Yan. Gu Yuemo Chen menghela napas, kau juga tahu betul situasi keluarga ini. Mo Yan, keluarga kami membutuhkan pengorbananmu, bisakah kau mengerti? Ya, gadis muda itu terisak dan menundukkan kepalanya. Tidak peduli di dunia mana, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Bahkan Fang Yuan menyumbangkan banyak kekuatan bagi klan sebagai tetua klan. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah yang dibayarkan atau diperoleh, berbeda dari orang ke orang. Bahkan anak-anak dengan sendok emas juga tidak dapat menikmati hak istimewa dengan bebas. Dengan menerima pengasuhan keluarga, mereka perlu memiliki tekad untuk berkorban. Dan tekad ini sudah ada dalam diri Gu Yuemo Yan. Dia tidak memiliki sedikit pun perasaan terhadap Fang Yuan, bahkan merasa benci dan jijik terhadapnya. Tetapi dia tahu, dia harus menikahinya demi keluarganya, menjadi istrinya. Bab 177, Kakak, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Gu baja hidup adalah gu tingkat 2, tampak seperti briket arang, seukuran kepalan tangan dan berwarna hitam seluruhnya. Di permukaan, terdapat banyak lubang. Fang Yuan menyuntikkan esensi purba miliknya dan gu baja hidup ini mulai mengambang, berputar sendiri, asap hitam keluar dari lubang-lubang di atasnya. Kelabang emas gergaji mesin melingkari kaki Fang Yuan, baju besinya yang berwarna emas gelap penuh dengan luka, 2 baris pisau cukur di sisinya compang camping dan rusak. Namun ketika asap baja datang dan menutupi luka-luka ini, luka-luka itu berangsur-angsur sembuh. Esensi baja berasap hitam terus digunakan, karena 2 baris pisau cukur pada kelabang emas gergaji mesin dapat terlihat bertambah dengan kecepatan yang dapat diamati. Gu penyembuhan bervariasi dalam beberapa jenis. Ada beberapa yang menyembuhkan Master Gu, beberapa yang mengkhususkan diri dalam luka-luka tertentu, dan ada yang menyembuhkan cacing Gu. Bagi kelabang emas gergaji, Gu baja hidup adalah cacing Gu penyembuhnya. 1 jam kemudian, Gu baja hidup menjadi semakin kecil. Ukurannya berubah dari arang seukuran kepalan tangan menjadi seukuran mutiara, dan akhirnya menghilang. Itu adalah Gu tipe pengeluaran. Namun pengorbanannya membawa pemulihan bagi kelabang emas gergaji. Pada titik ini, kelabang emas gergaji seperti baru.
Dua baris pisau cukurnya berkilau seperti baru, bersinar dengan kilatan tajam dan dingin. Pada rangka luarnya yang berwarna emas gelap, luka-lukanya sebagian besar telah sembuh, dan hanya tersisa 5 hingga 6 bekas luka ringan. Namun, ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Dalam beberapa minggu, bekas luka ini akan hilang melalui pemulihan alami kelabang. Namun, jika bukan karena Gu Baja hidup dan hanya mengandalkan kelabang emas gergaji, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi pisau cukurnya untuk tumbuh kembali sepenuhnya. Kelabang emas gergaji lebih kuat daripada lentur. Meskipun menggunakan sedikit esensi purba dan memiliki kekuatan serangan yang besar, kelemahannya adalah kurangnya aspek penyembuhan. Semua makhluk hidup sama, di dunia ini tidak ada Gu yang serba bisa, pasti ada kelemahan dan kelebihan. Bahkan Gu peringkat 6 atau 7 ke atas mengikuti hukum alam ini. Dengan cara ini, kekuatan tempur kelabang emas gergaji sepenuhnya pulih. Fang Yuan mengulurkan tangannya, menyentuh rangka luar dingin kelabang emas gergaji, wajahnya sedikit pucat. Di wajahnya yang pucat, keringat dingin terbentuk. Sialan, itu harus datang saat ini. Fang Yuan menggertakkan giginya, tangan kirinya tanpa sadar menekan perutnya. Pikirannya memasuki celahnya, hanya untuk melihat bahwa laut purba perak putih itu diam, seluruh celah dipenuhi dengan perasaan tertekan. Semua Gu lainnya telah ditekan ke satu sisi. Hanya di atas laut, di dalam celah, Spring Autumn Cicada bersinar dengan kilau kuning dan hijau. Pada saat ini, Spring Autumn Cicada tidak hanya memiliki kedua sayap yang pulih, tetapi tubuh utamanya juga memulihkan sebagian besar energinya. Sama seperti benda yang jatuh dari langit, semakin dekat ke tanah semakin cepat jatuh, dan tingkat pemulihan Spring Autumn Cicada juga sama. Setelah masa sulit awal, seiring berjalannya waktu, kecepatan pemulihannya meningkat. Dengan demikian, masalahnya muncul. Spring Autumn Cicada adalah peringkat 6, sementara Fang Yuan hanya seorang Master Gu peringkat 3. Celahnya secara bertahap tidak dapat menahan Spring Autumn Cicada. Saat itu, ketika Spring Autumn Cicada lemah, beban pada celah itu tidak sebesar itu. Tetapi sekarang Spring Autumn Cicada secara bertahap pulih, mendapatkan kembali kemampuan peringkat 6-nya, itu menyebabkan kuil kecil Fang Yuan ini tidak dapat menahan dewa yang tinggi ini. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan mungkin akan mati karena jangkrik musim semi musim gugur sebelum ayah dan anak keluarga Tai mengetahui kebenarannya. Sungguh, ketika atapmu berlubang, hujan akan turun terus-menerus selama berhari-hari. Solusi terbaik adalah meningkatkan level kultivasinya sendiri. Ketika dia mencapai peringkat 6, lubang itu akan memiliki kapasitas untuk menyimpan jangkrik musim semi musim gugur lagi. Namun, metode ini membutuhkan waktu terlalu lama. Dalam 500 tahun hidupnya sebelumnya, dia juga menggunakan lebih dari 400 tahun untuk mencapai peringkat 6. Dia sekarang adalah bakat kelas C dengan kultivasi peringkat 3. Untuk berkultivasi ke peringkat 6, dia sangat kekurangan waktu. Selain itu, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan mengeluarkan jangkrik musim semi musim gugur dari lubangnya dan mengangkatnya keluar dari tubuhnya. Namun, tindakan itu memiliki kerugian besar. Pertama, jangkrik musim semi musim gugur bukanlah Gu tipe pertempuran, jadi dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Menyimpannya di lubang itu lebih aman. Kedua, ketika Gu peringkat 6 muncul, dia akan mengganggu hukum alam dan menyebabkan Fata Morgana di lokasi tempatnya berada. Fang Yuan sekarang berada di desa yang banyak orangnya, dan ayah dan anak perempuan keluarga Tai juga sudah mengetahuinya. Begitu Spring Autumn Cicada ini meninggalkan tubuhnya, semua orang akan mengetahuinya. Karena itu, dia hanya bisa merasa gelisah. Pemulihan Spring Autumn Cicada semakin cepat. Pada tingkat ini, aku tidak punya banyak waktu. Begitu aku mendapatkan 40.000 batu purba dari Gu Yue Mo Chen, aku akan mengambil Heavenly Essence Treasure Lotus dan meninggalkan tempat ini. Sedangkan untuk ayah dan anak perempuan keluarga Tai, aku bisa menyelesaikannya nanti. Fang Yuan menghela napas. Masalah ayah dan anak perempuan keluarga Tai adalah sesuatu yang hanya bisa dia tunda dan tunda. Tapi sekarang, Spring Autumn Cicada tidak memberinya waktu untuk menunda. Dia sudah kehabisan akal. Seiring dengan waktu yang mendesaknya, menyia-nyiakan setiap menit dan detik akan mengurangi masa hidupnya. Seorang Master Gu terbunuh oleh cacing Gu mereka sendiri bukanlah hal yang aneh. Banyak Master Gu yang mengaktifkan Gu mereka secara paksa mendapat serangan balik dari kekuatan cacing Gu mereka dan kehilangan nyawa mereka. Kejadian seperti itu ada di mana-mana.
Gu Yue Qingsu adalah contoh utama, yang terkubur tidak jauh dari sana. 6 batu emas ungu, masing-masing seukuran kepalan tangan. Dengan kultivasi Fang Yuan, dia benar-benar membuka 5 di tempat. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak esensi purba saat itu? Tai Ruonan menatap informasi di surat itu, tertawa puas. Tai Sueleng mengangguk, kamu akhirnya menemukan titik yang mencurigakan ini. Memang, hanya ketika kamu teliti kamu dapat menemukan apa yang tidak dapat dilihat orang normal. Tapi apa yang dapat kamu simpulkan dari titik yang mencurigakan ini? Tai Ruonan memejamkan matanya, mengaktifkan Gu intuisi secara diam-diam. Dalam kegelapan, dia merasakan pencerahan dalam pikirannya, dan dia membuka matanya dengan tiba-tiba. Naluri memberitahuku, Fang Yuan pasti memiliki cacing likor dari dulu. Tetapi naluri terkadang salah, naluri tidak dapat mewakili kebenaran, Tai Sueleng mengingatkan. Bukankah mudah untuk mendapatkan bukti? Hehe. Selama dia memiliki cacing likor, dia harus memberinya makan. Jika dia memberinya makan, pasti ada bukti. Mulut Tai Ruonan melengkung membentuk lengkungan, ayo pergi. Kita akan menemukan Gu Yue Fang Zeng, saudara laki-laki Fang Yuan sekali lagi. Sebagai adik laki-laki, dia harus paling mengenal Fang Yuan. Kamu bertanya tentang tindakan kakak laki-laki saat itu. Fang Zeng menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia mendesah, mengenang, dulu, kakak laki-laki adalah orang yang sangat luar biasa. Sejak muda dia terus-menerus menunjukkan bakatnya, membuat banyak puisi, menyebabkan seluruh desa menaruh perhatian padanya. Dulu, aku mengaguminya dan membuatnya kagum. Dalam hatiku, dia seperti gunung tinggi yang tidak bisa aku daki. Mungkin karena dia berada di titik yang begitu tinggi, ketika dia jatuh, keputusasaan itu lebih besar. Setelah itu selama upacara kebangkitan, dia diuji untuk hanya memiliki bakat kelas C, sehingga dia menjadi putus asa untuk waktu yang lama, tidur di kelas dan tidak kembali ke asrama pada malam hari, membeli anggur dan mabuk sepanjang waktu. Sejak saat itu, aku menyadari, kakak laki-laki juga manusia. Tunggu, kamu bilang, membeli anggur. Tai Ruonan mendengar frasa penting ini dan menangkapnya, menyipitkan matanya. Ya, untuk beberapa waktu, dia mabuk berat. Mungkin kenyataan memang terlalu keras. Dia hanya punya bakat kelas C, tapi saudaranya ternyata kelas A, dan dia tidak bisa menerima kenyataan. Sebenarnya, jika aku jadi dia, aku juga akan mengerti perasaan dan emosinya, kata Fang Zeng. Tunggu, izinkan aku bertanya padamu, sejak saat itu, Fang Yuan akan membeli anggur untuk diminum setiap beberapa hari. Tai Ruonan bertanya lagi. Ya, sejak saat itu, kakak jatuh cinta pada alkohol, menghabiskan banyak uang untuk anggur. Selama beberapa waktu, dia jatuh cinta pada anggur bambu, yang merupakan spesialisasi klan kami, anggur yang sangat mahal. Dia merampas batu purba dari teman-teman sekelasnya untuk membeli anggur untuk diminum. Ini adalah tindakan yang berlebihan, jadi tidak ada satupun siswa yang menyukainya. Mengapa? Apakah ada masalah? Akhirnya, Fang Zeng bertanya dengan bingung. Petik 2. Ada masalah besar. Aku menduga bahwa cacing likor milik kakakmu tidak diperoleh dari batu judi, tetapi dia sudah memilikinya sejak lama. Tindakan mabuk kakakmu hanyalah sebuah pertunjukan. Motif sebenarnya adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki cacing likor, dan memberinya makan, jawab Tai Ruonan dengan sungguh-sungguh. Apa? Fang Zeng mendengarnya, melompat dari tempat duduknya karena terkejut. Ini adalah informasi yang mengejutkan. Apa yang baru saja kamu katakan membuatku semakin curiga. Di mana kakakmu biasanya membeli anggur? Aku perlu menyelidikinya. Tai Ruonan juga berdiri. Dia berpacu dengan waktu, bergerak cepat untuk memecahkan kasus tersebut. Di seluruh desa kita, hanya ada satu tempat yang menjual anggur bambu, yaitu satu-satunya penginapan itu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Tai Ruonan berbalik dan pergi. Tunggu, aku akan pergi dengan kalian. Fang Zeng ragu-ragu, mengejar mereka. 1 jam kemudian, Tai Ruonan berjalan di trotoar batu, menyimpulkan, sebelumnya pemilik penginapan sudah memberitahuku semuanya, dan situasinya jelas sekali. Fang Yuan membeli begitu banyak anggur, motif sebenarnya adalah untuk memberi makan cacing minuman keras. Setelah itu, dia sengaja pergi berjudi batu, dan itu adalah untuk mengekspos cacing minuman keras secara logis di depan semua orang.
Semua ini, sesuai dengan rencananya. Di satu sisi, Fang Zheng tampak sedikit putus asa, wajahnya tampak sedikit tak bernyawa. Dia tidak menyangka bahwa kenyataannya benar-benar seperti ini. Dahulu kala, dia pernah meremehkan Fang Yuan, menganggapnya pecundang, menyerah pada dirinya sendiri. Sejak saat itu, dia merasa bahwa gunung yang tinggi tidak lagi begitu sulit untuk didaki. Namun kenyataannya, semuanya adalah penyamaran Fang Yuan, penampilannya, rencananya. Orang-orang di sekitarnya dipermainkannya seperti orang bodoh, mempercayai kebohongannya. Bahkan Gu Yue Fang Zheng tidak terkecuali. Melihatnya sekarang, penghinaan dan kebenciannya terhadap kakak laki-lakinya saat itu, seperti ejekan besar dari sebuah lelucon. Kakak laki-laki, di hatimu, di mana tempatku? Di matamu yang pura-pura mabuk itu, apakah aku sebuah lelucon besar? Kakak laki-laki, kamu adalah rubah yang licik, di hatimu, apakah aku cukup kekanak-kanakan untuk kamu ejek? Fang Zheng berteriak dalam hatinya. Dia dipermalukan, dia marah. Dia merasa dipermainkan oleh Fang Yuan. Sejak awal, dia adalah seorang badut yang berpura-pura kekanak-kanakan dan menggelikan. Dia merasakan penghinaan yang dirasakan Fang Yuan terhadapnya. Kakak, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Jika bukan karena Nona Tai, aku masih akan berada dalam kegelapan. Berapa lama kau berniat berbohong padaku, dan pada klan? Kau membunuh orang tak bersalah, mengambil nyawa sesuka hatimu. Penipuan dan kebohongan, acuh tak acuh dan tidak manusiawi, apakah itu dirimu yang sebenarnya? Bab 178, Hitam Putih Abu-Abu. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Dahulu kala, di hati Fang Zheng, Fang Yuan bagaikan gunung tinggi, begitu tinggi hingga tak mungkin bisa didakinya. Dahulu kala, Fang Zheng mengira bayangan gunung tinggi ini akan menyelimutinya sepanjang hidupnya. Namun, hidup memberinya perubahan yang tak terduga. Fang Yuan yang putus asa, membiarkan Fang Zheng melihat kelemahannya. Gunung tinggi yang menyerupai dirinya, langsung runtuh. Namun, ini semua sebenarnya adalah pertunjukan kakak laki-laki, sebuah sandiwara. Gunung yang runtuh di hatinya menjadi diselimuti lapisan misteri. Kakak laki-laki, sebenarnya kamu orang seperti apa? Fang Zheng menyadari saat ini bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang saudara-saudaranya ini. Hati Fang Yuan penuh dengan rencana, dia memiliki kelicikan yang terlalu dalam. Dengan keterampilan aktingnya dan ketidakpeduliannya terhadap mengambil nyawa manusia, Fang Zheng merasa sangat jauh darinya. Bersamaan dengan perasaan jauh ini, ada juga perasaan takut yang tidak ingin dikenali Fang Zheng. Perasaan terkutuk ini kembali lagi, merayapi hatinya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menepis perasaan takut ini, yang menyebabkannya tanpa sadar mengikuti jejak Tai Ruonan. Nona Tai, terima kasih telah membiarkanku mengetahui kebenaran dan melihat sisi sejati saudaraku. Membantu Anda sama saja dengan membantu diriku sendiri, jadi tanyakan saja, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, kata Fang Zheng dengan sungguh-sungguh. Tai Ruonan mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Apa yang perlu aku ketahui, aku sudah mengerti sekarang. Masalahnya sekarang adalah, dari mana Fang Yuan mendapatkan cacing likor itu? Kau benar, masalah ini mencurigakan. Selama situasi kakak laki-laki saat itu, dia tidak mewarisi aset orang tua kita, dan pada saat yang sama hanya kelas C, memulai kultivasinya. Dari mana dia mendapatkan cacing likor? Fang Zheng mengerutkan kening. Dalam situasi ini, hanya ada dua penyebab. Satu adalah bantuan dari luar, dan yang lainnya adalah warisan. Tetapi siapa yang akan berinvestasi dalam bakat kelas C? Jika itu adalah warisan, yang mana? Memikirkan hal ini, Tai Ruonan menghentikan langkahnya. Warisan-warisan, warisan-warisan. Dalam benaknya, kalimat ini terus muncul. Dia berpikir keras. Jika itu adalah warisan-warisan, semuanya akan beres. Pertama, asal-usul cacing likor dapat dijelaskan. Kedua, alasan pembunuhan Jia Jinseng juga sudah diketahui. Tai Ruonan berpikir dengan bersemangat. Yang membuatnya bingung sepanjang waktu, adalah motif si pembunuh. Pasti ada alasan untuk membunuh. Fang Yuan menunjukkan cacing likor, dan Jia Jinseng ingin membelinya. Namun, nilai cacing likor terlalu rendah untuk bisa memastikan motif pembunuhan. Tetapi bagaimana jika Jia Jinseng yang menolak untuk menyerah, bersikeras ingin membeli cacing likor dari Fang Yuan, sehingga mengikutinya sepanjang jalan dan menemukan tanah warisan?
Apa yang akan dilakukan Fang Yuan? Hehehehehe. Tai Ruonan tertawa. Fang Zheng menunjukkan tatapan bingung. Tai Ruonan menoleh ke belakang, saya ingin memeriksa catatan sejarah klan Gu Yue. Fang Zheng menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, sejarah itu disimpan di tanah terlarang klan, bagaimana orang luar bisa memeriksanya? Kalau begitu, bisakah kamu masuk? Fang Zheng menggelengkan kepalanya, hanya tetua klan. Begitukah? Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tai Ruonan mengerutkan kening. Nona Tai, mungkin saya bisa membantu. Dari balik bayangan, seorang wanita tua lumpuh berjalan keluar. Itu tidak lain adalah Gu Yue Yaoji. Dia masih kepala keluarga faksi pengobatan, tetapi ketika dia mengundurkan diri dari posisi tetua balai pengobatan dan digantikan oleh Gu Yue Qizong, yang juga kehilangan lengannya, otoritasnya sebelumnya hampir sepenuhnya lenyap. Namun, keinginan untuk berkuasa sudah tertanam dalam jiwanya. Dia sangat memahami bahwa bekerja sama dengan Gu Yue Qizong hanyalah solusi sementara. Satu-satunya cara adalah melahap faksi Mo. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kemampuan untuk mengambil kembali posisi tetua balai pengobatannya. Untuk menyerap faksi Mo, yang harus dia lakukan hanyalah menghilangkan harapan mereka. Dan harapan ini tentu saja adalah Fang Yuan. Penyelidik ilahi Tai, sejujurnya, aku telah mengamati kalian berdua selama beberapa waktu. Ikutlah denganku, aku akan membawa kalian ke area terlarang klan. Hehehe, biasanya tempat itu dijaga ketat. Namun, kebetulan, saat ini aku bertugas melindungi tempat terlarang, Gu Yue Yaoji tertawa sinis. Dia jelas berharap untuk menyakiti Fang Yuan secara tidak langsung, tetapi jika dia tidak bersalah, dia pasti bisa memfitnahnya menggunakan metode jahatnya. Di terowongan bawah tanah di dalam ruang tersembunyi, Tai Ruonan melihat catatan sejarah klan Gu Yue. Dari generasi pertama dan seterusnya, setelah klan Gu Yue dibangun hingga masa keemasannya, dan kemudian kemundurannya, catatan tersebut berisi informasi selama beberapa ratus tahun terakhir. Semua peristiwa, besar dan kecil, dicatat secara rinci. Pemimpin klan generasi pertama ini memiliki asal-usul yang misterius, menciptakan desa Gu Yue seorang diri. Dia kemungkinan besar adalah seorang kultivator iblis. Tai Ruonan membalik beberapa halaman pertama, mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Itu tidak seberapa. Banyak kultivator iblis, setelah muak berkeliaran, akan memilih untuk menyebarkan garis keturunan mereka, dan mendirikan klan. Beberapa ratus tahun kemudian, asal-usul iblis mereka akan terhapus, dan keturunannya akan menjadi kultivator yang saleh. Situasi seperti itu sebenarnya sangat umum, tidak ada yang aneh. Di sampingnya, Tai Sueleng berkata, lalu semua kesalahannya di masa lalu, apakah semuanya akan diampuni seperti itu? Tai Ruonan memasang ekspresi marah. Para kultivator iblis ini yang menyebabkan semua kejahatan itu, tetapi ketika waktunya tiba dan mereka merasa lelah, mereka akan tenang dan menikmati masa tua mereka. Bukankah ini terlalu baik untuk mereka? Tai Sueleng menghela napas dalam-dalam, Ruonan. Ketika aku masih muda, aku juga merasa seperti dirimu, berpikir bahwa dunia ini hitam dan putih. Tetapi setelah kamu melihat lebih banyak dunia, kamu akan mengetahui bahwa dunia ini sebenarnya abu-abu. Seringkali hitam bisa berubah menjadi putih, dan putih bisa berubah menjadi hitam. Beberapa orang kulit putih juga bisa lebih licik daripada orang kulit hitam, dan bahkan menanggung dosa yang lebih besar. Dan para kultivator iblis juga punya keluhan mereka sendiri. Gu Master yang saleh mengendalikan sumber daya kultivasi, sementara Gu Master iblis sendirian, hanya mampu mengandalkan metode ekstrim mereka. Mereka seperti pemimpin klan generasi pertama yang mampu mengubah cara mereka, itulah solusi terbaik. Setidaknya dia tidak akan lagi menyakiti orang lain. Berubah dari hitam menjadi putih, dia dapat menyumbangkan kekuatannya menuju jalan yang benar. Tai Sueleng menjelaskan dan menghibur, tetapi gadis muda Tai Ruonan tampaknya tidak yakin. Dia menggelengkan kepalanya, berkata dengan tegas, ayah, tidak benar bagimu untuk bersimpati dengan Gu Master Iblis. Putih adalah putih, hitam adalah hitam. Mereka harus dihukum karena melakukan kesalahan. Melanggar hukum, mereka harus menghadapi penghakiman. Jika tidak, di mana keadilan berada, di mana keadilan berada, di mana hukum akan berdiri. Ini bukan simpati. Dimanapun ada orang, di situ ada kepentingan yang terlibat. Tempat yang melibatkan kepentingan akan ada kejahatan. Selama ada orang, kejahatan tidak akan pernah berakhir. Anakku,
Kamu akan tahu pada akhirnya, kekuatan seseorang terlalu tidak berarti. Suara Tai Sueleng terdengar berpengalaman dan bijak, tetapi juga sedih, lupakan saja. Bagimu yang sekarang, masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal seperti itu, kamu harus berkonsentrasi memecahkan kasus ini. Ya, ayah, Tai Ruonan cemberut, tidak setuju dengan pandangan pesimis Tai Sueleng. Ketika orang masih muda, mereka cenderung berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia. Tetapi setelah mereka dewasa, mereka akhirnya akan mengetahui bahwa seseorang yang mampu mempertahankan rasa dirinya sendiri, dan tidak diubah oleh dunia sudah merupakan kesuksesan besar. Saat gadis itu terus membalik, tangannya tiba-tiba berhenti. Pemimpin klan generasi keempat, biksu anggur bunga, Li, cacing minuman keras, matanya bersinar, arus listrik mengalir saat ujung gigi yang tajam memotong seperti bilah, bersinar dengan cahaya dingin. Seekor serigala petir yang ganas menerkam ke arah Bai Ningbing, cakar serigalanya membentuk bayangan di udara. Bai Ningbing tidak bergerak sedikit pun. Saat cakar serigala petir yang ganas itu membesar di matanya, dia tidak punya keinginan untuk menghindar. Tiba-tiba, pelangi putih melesat keluar dari celahnya. Pelangi cahaya itu meledak, dan cahaya putih melesat turun seperti hujan. Di tengah hujan ringan itu, ular putih yang anggun muncul, kumisnya yang panjang. Menghadirkan suasana bak peri. Terhadap ular peringkat 5 Gu ini, serigala petir yang angkuh itu langsung layu, ingin mundur. Namun, ular abadi berwujud putih itu membuka mulutnya dan menyemburkan asap. Asap putih itu tampak lambat, tetapi dengan cepat menyelimuti serigala petir itu. Penglihatan serigala petir yang angkuh itu terhalang oleh asap, dan ia dengan cepat bergerak mundur. Namun, tidak peduli bagaimana ia bergerak, asap putih itu mengikutinya seperti bayangan, selalu menyelimuti sekelilingnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kemampuan ular abadi berwujud putih adalah gumpalan asap ini. Setelah diselimuti, seseorang tidak dapat mengetahui arahnya, karena penglihatan mereka diwarnai oleh asap putih. Binatang buas seperti serigala petir mengandalkan penglihatan mereka yang kuat dan pendengaran yang lemah. Serigala petir yang angkuh itu sama, sehingga organ sensoriknya yang paling berguna menjadi buta dan menyebabkannya melolong panik. Dalam perjuangannya, ia mematahkan banyak pohon dan batu gunung karena ia menjadi lebih gelisah. Loong, ia tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan petir biru. Petir itu melesat ke arah Bai Ningbing, tetapi ia tidak punya rencana untuk menghindar. Retak, petir itu mengenai dada Bai Ningbing, menembusnya. Bai Ningbing menundukkan kepalanya dan melihat lubang besar yang dibuat oleh petir itu, memungkinkannya untuk melihat ke belakang. Namun dengan cepat, lubang besar itu mulai membeku. Lapisan es putih menutupi luka itu dan es itu perlahan mencair, berubah menjadi daging. Ini adalah kekuatan sejati fisik Northern Dark Ice Soul. Aku adalah es, dan es adalah aku. Cedera fatal pada Gu Master biasa dapat dipulihkan hanya dalam beberapa detik bagiku, pikir Bai Ningbing, sambil perlahan mengangkat lengan kanannya. Lengan kanannya patah biasa, tetapi mengandalkan fisik Northern Dark Ice Soul, ia telah pulih sepenuhnya. Gu ular abadi berwujud putih juga merasakan tubuh jiwa es gelap utara, sehingga ia memasuki lubangku. Tubuh jiwa es gelap utara dapat menarik cacing Gu bertipe air untuk bergabung denganku. Kekuatan yang luar biasa, tetapi sangat rapuh. Bai Ningbing mendesah ke surga. Akhir-akhir ini, ia tidak menekan kultivasinya. Tubuh jiwa es gelap utara semakin kuat, tetapi ia merasa bahwa kematian mendekatinya lebih cepat. Abadi-abadi yang agung tidak melakukan apapun. Pada saat ini, pemimpin klan Bai datang, bertanya dengan khawatir. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, Gu ular ini tidak mengenaliku, ia hanya tertarik oleh tubuh jiwa es gelap utara milikku dan berpindah dari mata air roh klan ke lubang milikku. Hanya saat aku dalam bahaya besar dan dalam situasi kematian, ia akan keluar dan melindungiku. Namun, ular abadi berwujud putih itu tidak disempurnakan oleh Bai Ningbing, sehingga perlindungan ini juga memiliki batasnya. Seperti sebelumnya, halilintar serigala petir yang ganas itu terlalu cepat, dan ular abadi berwujud putih itu tidak dapat bereaksi tepat waktu, sehingga Bai Ningbing terkena serangan langsung. Bagaimanapun, ular abadi berwujud putih itu bukanlah Gu yang defensif. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Jiang Fan dan katak penelan sungai adalah sama. Meskipun Jiang Fan mendapat bantuannya, ia tetap dibunuh oleh seorang Master Gu. Pemimpin klan Bai menghela napas.
Ia merasa sangat menyesal dan kasihan terhadap hal ini, namun tidak ada yang dapat ia lakukan. Ia telah melakukan apa yang ia bisa. Benar, hasil negosiasi 3 klan sudah keluar. Klan Xiong mempertahankan lebih dari setengah kekuatan mereka, kita tidak bisa meremehkan mereka. Akhirnya ketiga klan memutuskan bahwa akan ada turnamen 3 klan. Dan kompensasinya akan diputuskan berdasarkan hasil kompetisi. Hanya Master Gu berusia 30 tahun ke bawah yang dapat mengikuti turnamen. Saya mengerti. Bai Ningbing mengangguk, saya sudah bisa merasakannya, hidupku akan segera berakhir. Ada kompetisi di akhir, saya sangat senang. Terima kasih, tetua klan. Tidak, ini juga demi klan. Ekspresi pemimpin klan Bai malu. Itu adalah sarannya sejak awal, dan alasan terbesarnya adalah untuk memeras nilai terakhir yang dimiliki Bai Ningbing. Namun rasa terima kasih Bai Ningbing datang dari lubuk hatinya. Ular abadi berwujud putih itu tidak tergerak, artinya dia tidak ditakdirkan untuk menerima warisan leluhur generasi pertama. Namun hidup dan mati pasti akan terjadi, apa yang bisa dia takutkan? Bai Ningbing telah menemukan jalannya, dia tidak lagi takut. Hanya ada satu pertempuran yang tersisa yang tidak bisa ia lepaskan. Fang Yuan, turnamen 3 klan, maukah kau hadir? Jangan mengecewakanku, karena saat ini, aku benar-benar sangat kuat. Bab 179, Sejarah ditulis oleh manusia. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Biksu Flower Wine berlutut memohon belas kasihan. Kepala klan keempat berbelas kasih dan baik hati, berniat untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Biksu Flower Wing tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam, dan kepala klan menjadi marah, membunuh Biksu Flower Wine di tempat. Namun, karena luka parah dari serangan diam-diam, dia meninggal tidak lama kemudian. Sayangnya, anggota jalur iblis memang berbahaya dan tidak layak mendapatkan kebaikan. Namun, saat Tai Ruonan membaca isi ini, matanya perlahan meredup. Sayang sekali, Biksu Flower Wine ini meninggal di tempat dan tidak dapat meninggalkan warisan. Jika dia dapat meninggalkan warisan, itu akan menjadi penjelasan yang sempurna untuk semuanya, gadis muda itu mendesah dalam hati. Namun, dia tidak menyerah dan terus membolak-balik catatan klan Gu Yue, sampai waktunya habis dan Gu Yue Yao Ji bergegas mengeluarkannya. Fang Zheng menyambut ayah dan anak Tai di luar paviliun klan, apakah ada penemuan? Tai Sueleng terdiam sementara Tai Ruonan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Fang Zheng melanjutkan, aku hanya memikirkan sesuatu yang mungkin bisa membantu. Kakak laki-laki dan faksi Qi bekerja sama cukup erat, dan tetua faksi Qi, Gu Yue Qilian pernah membelanya di depan semua orang. Nona Tai, apakah menurutmu cacing likor ini bisa saja diserahkan secara diam-diam oleh tetua Qilian kepada kakak laki-lakiku? Fraksi Qi, Tai Ruonan mengerutkan kening. Ya, fraksi Qi dan Mo adalah faksi paling berpengaruh di klan Gu Yue kita sebelum gelombang serigala, Fang Zheng menjelaskan. Bagaimana Fang Yuan terlibat dengan faksi Qi? Tai Ruonan merenungkan hal ini. Dia mulai merasa sakit kepala, ini adalah kasus pertamanya dan dia sangat percaya diri pada awalnya tetapi ketika dia benar-benar mulai melakukannya, dia merasa bahwa itu penuh dengan kesulitan. Ketika dia melihat ayahnya memecahkan kasus-kasus itu, seolah-olah keberhasilannya terjamin, semua misteri dipecahkan dengan pengaturan yang metodis dan teratur. Namun, dia menyadari betapa sulitnya memecahkan kasus saat gilirannya tiba. Terkadang tidak ada jejak sedangkan berbagai petunjuk aneh muncul, menyebabkan Tai Ruonan kehabisan akal. Seolah-olah dia diselimuti kabut tebal dan dia tidak tahu seberapa dekat atau jauhnya dia dari kebenaran. Apakah petunjuk tentang faksi Qi ini akan berguna? Tai Ruonan tidak bisa menahan perasaan bingung, dan tanpa sadar dia menatap ayahnya. Ayah seharusnya sudah menemukan beberapa petunjuk, kan? Pada saat ini, kekaguman gadis muda itu terhadap ayahnya semakin dalam. Jika itu ayahku, kasus ini seharusnya sudah terpecahkan. Aku masih jauh dari level ayah. Tapi meskipun aku gagal, selama ayah ada di sini, kebenaran akan terungkap dan pembunuhnya akan dihukum. Tai Ruonan merasa malu tetapi juga bangga. Dengan adanya Tai Sueleng di sini, dia tidak khawatir penjahat itu bisa lolos. Namun gadis muda itu segera menggelengkan kepalanya, menjadi marah. Kemarahannya ditujukan pada dirinya sendiri. Ruonan, kamu tidak berguna. Tidakkah kamu berpikir untuk melampaui ayah?
Bagaimana kamu bisa melampauinya jika kamu memiliki mentalitas untuk selalu bergantung padanya? Ruonan, semangatlah, kamu bisa melakukannya. Gadis muda itu mengerutkan bibirnya, dalam hati menyemangati dirinya sendiri. Semangatnya mendidih lagi. Dia memutuskan untuk menggulingkan dugaan sebelumnya dan memulai dari awal. Jika Fang Yuan tidak mendapatkan cacing likor dari warisan dan mendapatkannya dari orang lain, maka faksi Qi ini akan menjadi tersangka terbesar. Namun, mengapa faksi Qi memperhatikan siswa biasa dengan bakat kelas C dan diam-diam memberinya cacing likor? Petik 2. Apa yang dimiliki Fang Yuan sehingga faksi Qi merasa layak untuk berinvestasi padanya? Karena dia adalah saudara Fang Zheng. Tidak, itu hampir bisa diabaikan. Tunggu sebentar, mungkin bukan faksi Qi yang mengambil inisiatif untuk berinvestasi padanya. Ada kemungkinan lain, dan itu karena Fang Yuan memeras mereka. Jika memang benar demikian, apa yang dimiliki Fang Yuan pada mereka sehingga membuat mereka menahan napas dan dengan patuh berkompromi dengan seorang siswa yang belum menjadi Master Gu? Tai Ruonan memeras otaknya dan sebuah jawaban tampaknya perlahan muncul di benaknya. Tetapi jawaban ini kabur seperti cahaya di balik jendela kertas. Tai Ruonan dapat merasakan keberadaannya tetapi dia tidak dapat memahaminya. Ayah, gadis muda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tai Sueleng. Aku ingin meminjam kaktus pointer. Tai Sueleng menjawab dengan suara santai, saran yang diberikan oleh kaktus pointer didasarkan pada informasi yang dimiliki pengguna. Itu hanya berspekulasi atas namamu dan mungkin tidak akurat. Apakah kamu yakin ingin menggunakannya? Gadis muda itu mengangguk. Kaktus pointer adalah sebuah benih. Tai Ruonan menguburnya di tanah lalu menggunakan telapak tangannya untuk menekan tanah, memindahkan esensi purba perak putihnya ke dalamnya. Setelah beberapa napas, dia menarik tangannya. Segera, mereka bisa melihat tanahnya gembur, dan tunas muda tumbuh darinya. Tunas yang baru lahir itu berwarna hijau bening, dan tampak sangat rapuh. Tunas itu tumbuh dengan cepat, menjadi semakin besar, dan warnanya berubah dari kuning kehijauan yang rapuh menjadi hijau menghijau, lalu akhirnya menjadi hijau tua. Penampilannya mirip dengan kaktus. Dagingnya tebal, permukaannya ditutupi duri-duri tajam berwarna hitam dan seluruhnya berwarna hijau subur. Dalam beberapa saat, kuncup bunga muncul di bagian atasnya. Kuncup bunga putih itu perlahan tumbuh, menjadi menawan dan halus. Namun, tubuh utama kaktus itu menyusut seolah-olah airnya diperas keluar. Tai Ruonan mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut memetik kuncup bunga ini. Saat kuncup bunga itu diambil, kaktus itu mulai berubah menjadi abu-abu dan mati total setelah beberapa detik. Penunjuk kaktus itu adalah Gu tingkat 3 yang dapat dikonsumsi. Tai Ruonan dengan hati-hati membuka kuncup bunga itu. Namun, kuncup bunga itu tidak terbungkus dengan lapisan kelopak, melainkan tampak seperti bola kertas. Ketika Tai Ruonan membukanya sepenuhnya, kuncup itu terbentuk menjadi kertas putih yang rapi dan persegi. Hanya ada satu kata yang tertulis di kertas putih itu, kecakapan. Kata ini tidak berarti apa-apa bagi orang lain dan bahkan mungkin terdengar konyol. Namun bagi Tai Ruonan, itu adalah kiat yang sangat penting. Penunjuk kaktus digunakan seperti ini, itu memberi wawasan kepada Master Gu yang telah memeras otak mereka tetapi tidak dapat maju ke depan. Itu, menembus jendela kertas dan membiarkan Master Gu melihat cahaya. Benar, itu adalah bakat, teriak Tai Ruonan. Dia segera mengeluarkan surat yang mencatat semua informasi yang dikumpulkan oleh Jiafu. Ada sesuatu yang tertulis dalam informasi ini yang menggambarkan rincian kapan dan berapa harga Gu Yue Cilian membeli Gu air pembersih. Ini dia, aku hanya memberitahu ini sebelumnya dan mengabaikannya, tidak mempertimbangkan makna yang tersirat. Namun, penunjuk kaktus berspekulasi atas namaku dan memberiku jawabannya. Gu air pembersih ini hanya memiliki satu kegunaan dan itu adalah untuk membersihkan aura esensi purba asing dari lubang. Mengapa Gu Yue Cilian membutuhkannya? Hehe, situasi ini terlalu umum dan sering terjadi di banyak klan. Dia seharusnya membeli ini untuk pewaris faksi Qi. Pewaris faksi Qi seharusnya memiliki bakat yang buruk, jadi Gu Yue Cilian menuangkan esensi purbanya untuk meningkatkan kultivasinya. Gu air pembersih diperlukan untuk menghilangkan efek samping dari tindakan ini. Secara kebetulan, Fang Yuan menemukan rahasia ini dan menggunakannya untuk memeras faksi Qi, sehingga memaksa mereka untuk berkompromi dan memberinya cacing likor. Tai Ruonan terus menggumamkan dugaannya. Nona Tai, Anda luar biasa.
Anda dapat menyimpulkan banyak hal hanya dengan kata ini. Tetapi Gu Yue Chicheng jelas memiliki bakat kelas B, kata Fang Zheng. Bakat kelas B, hehe, apakah itu berarti itu tidak mungkin palsu? Sangat mudah untuk membuktikannya. Kita hanya perlu memeriksa celah Chicheng dan kebenaran akan terungkap. Tatapan Tai Ruonan membara saat mulutnya sedikit melengkung ke atas. Itu tidak pantas. Namun, Tai Sueleng menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Jika kebenaran ini terungkap, itu akan menjadi pukulan telak bagi faksi Qi, yang akan menyebabkan kekacauan di antara para petinggi desa Gu Yue dan menyebabkan konflik politik. Tai Sueleng berkata, kami datang ke sini untuk memecahkan kasus dan bukan untuk membuat kekacauan. Pada akhirnya, kami adalah orang luar dan kecuali benar-benar diperlukan, kami tidak dapat mencampuri politik klan lain. Tai Ruonan mengangguk, ayah benar. Selain itu, ada juga cara lain untuk membuktikannya. Saya ingat bahwa klan menggunakan Gu foto audio untuk merekam setiap ritual pengorbanan penting. Ini adalah praktik tradisional dan saya yakin klan Gu Yue tidak terkecuali. Saya ingin merujuk pada gambar upacara kebangkitan. Penyelidik ilahi Tai, Anda terus-menerus berpindah-pindah selama berhari-hari dan telah melalui banyak kesulitan untuk memecahkan kasus ini. Silakan datang minum teh. Mengenai gambar yang ingin Anda selidiki, itu disimpan di ruang rahasia di dalam gua bawah tanah yang merupakan salah satu area terlarang klan. Akan merepotkan jika Anda berdua masuk, tetapi saya telah mengirim seseorang untuk mengambilnya. Itu akan sampai di sini dalam waktu dekat, Gu Yuebo berbicara sambil tersenyum. Saya telah menyusahkan pemimpin klan, kata Tai Sueleng dengan sopan. Tai Ruonan dan Gu Yue Fang Zheng berdiri di samping. Penyelidik ilahi Tai, jika saya berani meminta bantuan. Gu Yuebo tiba-tiba berkata, Tai Sueleng, oh, silakan bicara, pemimpin klan. Ini adalah urusan internal Gunung King Mao. Klanku, klan Bai, dan klan Xiong selalu berada dalam kebuntuan, tetapi itu berubah karena gelombang serigala. Desa Xiong menghindari gelombang serigala dengan niat jahat dan mencoba memanfaatkan gelombang serigala untuk melemahkan dua klan lainnya. Negosiasi sebelumnya untuk kompensasi dengan mereka berakhir sia-sia. Oleh karena itu, ketiga klan kami memutuskan untuk mengadakan turnamen 3 klan. Hanya Master Gu berusia 30 tahun atau lebih muda yang dapat berpartisipasi di dalamnya, dan itu akan menentukan kekuatan massa. Depan setiap klan. Setelah mengatakan ini, Gu Yuebo menghela napas. Sebenarnya aku sudah merasakan ada yang aneh dengan Fang Yuan sejak lama, tetapi tidak dapat menyelidikinya dengan benar karena gelombang serigala. Jika dia benar-benar pembunuhnya, klanku sama sekali tidak akan melindunginya. Tetapi aku berharap penyelidik ilahi Tai dapat menunda ini selama beberapa hari, karena kompetisi 3 klan diselenggarakan lusa. Fang Yuan membunuh seluruh keluarga Wang tua, tetapi mereka hanyalah manusia biasa dan tidak perlu diselidiki. Bagaimana jika dia membunuh mereka? Itu bukan masalah besar. Namun, jika dia benar-benar membunuh Jia Jinseng, maka itu akan mengubah segalanya. Jika klan Gu Yue masih melindungi Fang Yuan, itu berarti menjadi musuh keluarga Jia dan kehilangan kesempatan untuk berdagang dengan karavan keluarga Jia lagi. Itu bahkan akan mengakibatkan pembalasan dari keluarga Jia. Organisasi melindungi anggota internal mereka, tetapi jika manfaatnya terancam, organisasi dapat dengan mudah menyerahkan 1 atau 2 anggota demi kebaikan yang lebih besar. Bentuk organisasi yang paling awal berasal dari zaman kuno. Klan manusia berkumpul bersama untuk bertahan hidup, saling meminjam kekuatan untuk mengumpulkan lebih banyak makanan dan membagi pekerjaan mereka untuk berburu dengan lebih sukses. Esensi organisasi manapun adalah memperoleh manfaat maksimal. Jika 1 atau 2 anggota menghalangi jalan organisasi untuk mendapatkan manfaat, maka mengorbankan mereka adalah hal yang wajar. Jadi, meskipun saat ini hanya ada sedikit tetua di klan Gu Yue, jika tiba saatnya mereka harus meninggalkan Fang Yuan, pemimpin klan tidak akan ragu. Namun, lusa adalah kompetisi 3 klan. Hasil kompetisi ini akan menentukan masa depan mereka selama beberapa tahun ke depan serta alokasi manfaat Gunung King Mao. Sebagai Master Gu peringkat 3, Fang Yuan adalah kekuatan tempur yang vital bagi klan Gu Yue. Sama seperti pemimpin klan Bai, Gu Yuebo juga ingin memeras nilai maksimal Fang Yuan bab 180 menyaksikan upacara kebangkitan lagi. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Sudah waktunya, aku tidak sabar lagi. Saat malam tiba, Fang Yuan membuka matanya di sebuah ruangan gelap.
Dia sudah menanggalkan seragam Master Gu-nya dan sekarang mengenakan gaun hitam yang menutupi kakinya. Dipadukan dengan rambut hitamnya yang panjang, dia akan tampak seperti hantu saat bergerak dalam kegelapan. Dia sudah terbiasa memiliki rambut panjang di kehidupan sebelumnya. Beberapa cacing Gu membutuhkan rambut panjang untuk menunjukkan kemampuan mereka, seperti Gu rambut hitam, Gu rambut baja, dan sebagainya. Memiliki rambut panjang juga cukup praktis. Kamu bisa memotongnya pendek jika tiba saatnya kamu harus mengubah penampilanmu. Namun untuk rambut pendek, untuk menumbuhkannya dalam waktu singkat, seseorang perlu mengandalkan cacing Gu tertentu. Belum lama ini, dia telah membuat perjanjian dengan Gu Yue Mochen. Saat ini, dia telah menerima Gu besi babi dan ke-40.000 batu purba. Satu-satunya yang tersisa adalah Gu rumput penyembuh itu. Sekarang aku hanya bisa melupakan Gu penyembuh. Bagaimana mungkin semuanya berjalan sesuai keinginan, kenyataan penuh dengan pilihan yang tidak berdaya. Fang Yuan mendesah, lalu berdiri dan membuka pintu dengan pelan sebelum menggunakan Gu sisik siluman dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Keadaan memaksanya untuk melakukan gerakan ini. Ayah dan anak Tai semakin dekat, dan rencananya untuk menjadi utusan ke desa Xiong juga telah terhenti. Desa Xiong mampu mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Klan Bai dan klan Gu Yue tidak berani bersikap terlalu keras, sehingga pembicaraan tentang kompensasi berakhir dengan kegagalan. Ketiga pihak kemudian memutuskan untuk mengadakan kompetisi. 3 klan, fraksi Mo mungkin sengaja merekrut Fang Yuan, tetapi gerakan ini menyebabkan Fang Yuan berada di tengah perebutan politik dan mengundang permusuhan dari setiap tetua. Ditambah dengan Bai Ningbing yang semakin kuat saat mendekati kematiannya, seluruh situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Fang Yuan, memaksanya ke jalan buntu. Bahkan jika Fang Yuan adalah rubah tua, dia masih membutuhkan kekuatan untuk mendukung rencananya. Menghadapi situasi seperti itu, meskipun dia sudah mengerahkan seluruh upaya dan kekuatannya, membuat kemajuan yang jauh lebih cepat daripada yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, kultivasi tahap awal peringkat 3 miliknya masih belum cukup untuk membalikkan situasi. Situasinya mengerikan. Aku hanya bisa mengambil risiko dan bertaruh pada metode ini. Fang Yuan berpikir keras, menaruh harapannya pada teratai harta karun esensi surgawi. Selama dia memetik teratai harta karun esensi surgawi, mata air roh di gua bawah tanah akan terbuang sia-sia. Klan itu pasti akan menyelidiki dengan gila-gilaan, tetapi apalagi selain penyelidikan. Mata air roh itu sudah tidak bisa digunakan lagi, dan bahkan jika mereka mendapatkan teratai harta karun esensi surgawi dan menghancurkannya atau menaruhnya kembali ke dalam mata air roh itu tidak akan pulih. Apa yang bisa dilakukan klan itu untuk bertahan hidup? Hanya ada satu hal, merebut mata air roh yang baru. Namun, hanya ada 3 mata air roh di Gunung King Mao dan masing-masing ditempati oleh salah satu dari 3 klan. Jika salah satunya dihancurkan oleh Fang Yuan, maka klan Gu Yue hanya punya satu pilihan, memilih di antara keduanya. Pilihan ini adalah perang dengan desa Bai atau desa Xiong. Hanya dengan merebut salah satu mata air roh, klan Gu Yue bisa memiliki fondasi untuk melanjutkan keberadaannya. Tidak perlu berbicara tentang Master Gu yang mampu mendukung kultivasi mereka tanpa dukungan mata air roh. Namun, langkah ini terlalu berbahaya. Namun, Fang Yuan tidak punya pilihan lain karena jangkrik musim semi musim gugur pulih begitu cepat sehingga celahnya sudah mulai terasa terbebani. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa melawan untuk mendapatkan sedikit peluang bertahan hidup dan mencari kehidupan dalam kematian. Aula itu terang benderang dengan semua lampu. Seorang Master Gu telah mengirimkan Gu foto audio, tetapi Gu ini saat ini berada di tangan Gu Yuebo. Penyelidik ilahi Tai, apa pendapatmu tentang permintaanku? Gu Yuebo bertanya sambil tersenyum. Tai Ruonan mendengus pelan. Tai Sueleng merenung sejenak sebelum setuju. Baiklah, jika Fang Yuan benar-benar menjadi pembunuhnya, aku akan memberinya cukup waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 klan. Ayah, mata Tai Ruonan bersinar dengan cahaya aneh, ini bukan gaya ayahnya. Hehe, kata-kata penyelidik ilahi sangat berharga dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Orang yang rendah hati ini sepenuhnya mempercayaimu dan juga berterima kasih atas pengertianmu. Senyum Gu Yuebo menjadi lebih lembut, tetapi dia bersenandung dingin dalam hati. Gu Yue Yaoji diam-diam telah membawa ayah dan anak perempuan Tai ke gua bawah tanah dan membiarkan mereka melihat-lihat catatan sejarah resmi klan.
Bagaimana mungkin dia sebagai pemimpin klan tidak mengetahui hal ini? Namun, ia harus menahan amarahnya karena turnamen yang semakin dekat dan juga pertikaian politik yang rumit di dalam klan. Tai Sueleng mungkin adalah ahli peringkat 5 yang kuat, tetapi ia tidak memiliki cara untuk meredakan ketidakpuasan di hati Gu Yuebo. Untungnya, semua isi asli tercatat dalam catatan rahasia klan dan hanya pemimpin klan berikutnya yang dapat menyimpannya. Sejarah resmi itu hanya untuk dilihat oleh orang luar. Gu Yuebo diam-diam merasa puas. Catatan sejarah klan Gu Yue dibagi menjadi catatan resmi dan catatan rahasia. Catatan resmi disembunyikan di ruang rahasia di gua bawah tanah dan isinya dimaksudkan untuk mencuci otak generasi selanjutnya dan sebenarnya palsu. Namun, catatan rahasia mencatat semua detail asli tanpa detail palsu. Bahkan ada catatan beberapa rahasia yang tidak akan pernah bisa diungkapkan. Misalnya, ritual pemanggilan guilotin darah yang tidak akan pernah bisa dicatat dalam catatan resmi, tetapi dicatat secara rinci dalam catatan rahasia. Pemimpin klan Gu Yue, ayahku telah menyetujui permintaanmu, sekarang tunjukkan gambarnya. Nada bicara Tai Ruonan menunjukkan suasana hatinya yang buruk. Bahkan jika penyelidik ilahi Tai tidak setuju, aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikanmu, Gu Yuebo dengan lembut menjelaskan, lalu dia dengan ringan menjepit jarinya, menghancurkan Gu foto audio. Meskipun Gu pecah berkeping-keping, ia malah terbentuk menjadi bola asap 7 warna yang berisi segala macam suara. Gu Yuebo dengan lembut meniupnya, asap ini melayang ke dinding, tetapi tidak menembusnya. Seperti setetes tinta yang jatuh ke air, jejak warna-warni mulai muncul di dinding yang bersih. Jejak itu membesar hingga membentuk gambar upacara kebangkitan sebelumnya. Di dalam gambar ini, Fang Zheng dengan cepat menemukan dirinya dan juga banyak wajah yang dikenalnya. Semua wajah ini menunjukkan ekspresi gembira saat mereka melihat ke sekeliling gua, wajah mereka penuh dengan ketidakdewasaan anak muda. Mereka seperti anak ayam yang baru belajar mengepakkan sayap dan terbang keluar dari sarang. Itu Fang Yuan. Demikian pula, Tai Ruonan segera menemukan Fang Yuan. Fang Yuan berjalan di antara kelompok itu, dan meskipun dia melihat ke sekeliling seperti yang lainnya, tatapannya tenang dan terpisah. Dalam kelompok yang seusia, dia seperti burung bangau di dalam kelompok ayam. Jika seseorang tidak secara khusus memperhatikannya, orang normal tidak akan menemukan perbedaan antara dia dan yang lainnya. Namun, kelompok di aula saat ini semuanya berkonsentrasi padanya, memperlihatkan keanehan ini. Fang Yuan ini benar-benar aneh. Saat ini, bahkan Gu Yuebo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut. Pemandangan di dinding berubah ketika sekelompok pemuda mencapai lautan bunga. Upacara kebangkitan dimulai, dan masing-masing anak muda melangkah ke sungai bawah tanah dan berjalan menuju lautan bunga di tepi seberang. Cahaya Gu Harapan naik dan turun. Ada juga suara para tetua yang dapat didengar dengan jelas. Adegan-adegan itu muncul dengan sangat jelas sehingga terasa seperti ada yang benar-benar ada di sana. Pertama, Gu Yuemo Bei yang ditemukan memiliki bakat kelas B, menyebabkan kegemparan, kemudian Gu Yue Chi Cheng juga diuji untuk memiliki bakat kelas B. Aneh sekali, Gu Yue Chi Cheng ini terlihat sangat gugup. Gerakan tubuhnya kaku dan warna kulitnya juga tidak normal, hanya saja cahaya di bawah tanahnya redup. Namun jika seseorang mengamatinya dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa ada sesuatu yang telah diaplikasikan pada tubuhnya dan itulah yang menarik Hop Gu. Hehe, ini jelas curang. Tai Ruonan merasa percaya diri saat mengamati ini. Namun pada saat berikutnya, dia langsung mengerutkan kening. Sekarang giliran Fang Yuan. Dia melangkah ke sungai dan mulai bergerak ke tepi seberang. Cahaya dari Hop Gu tidak kuat. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaannya, dan desahan dari para pemuda dan tetua dapat didengar oleh semua orang dalam kelompok itu. Semuanya tampak normal, tetapi kerutan Tai Ruonan semakin dalam. Karena ekspresi Fang Yuan tenang sepanjang jalan. Saat itu, punggungnya menghadap para tetua dan pemuda, mereka tidak dapat melihat ekspresinya. Namun, saat Tai Ruonan mengamati sebagai penonton, dia melihat bahwa ekspresi Fang Yuan sama sekali tidak berubah, acuh tak acuh dan dingin. Seolah-olah dia sudah tahu ini akan terjadi. Ini tidak mungkin. Jika aku berada di tempatnya, seorang gadis berusia 15 tahun dengan harapan semua orang padaku, tetapi diuji hanya untuk memiliki bakat kelas C, bagaimana mungkin aku tidak merasakan sedikit pun frustrasi, kekecewaan, dan keputusasaan.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kerutan di dahi Tai Ruonan hampir membentuk simpul. Keraguan dan kecurigaan yang besar menyelimuti pikirannya, bahkan membuatnya sesak napas. Jantungnya berdetak kencang saat ini karena semua pikirannya melintas di benaknya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu sebentar, bakat, mungkinkah? Tai Ruonan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Intuisinya telah aktif dan dugaan yang sangat berani dan gila terbentuk di benaknya. Cahaya dan bayangan terpantul di wajah Fang Zheng. Upacara kebangkitan telah menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Sebelum upacara kebangkitan, dia menjalani kehidupan yang rendah dan tidak penting, bukan siapa-siapa. Namun, setelah upacara kebangkitan, hidupnya berubah total. Dia diliputi cahaya dan kepercayaan dirinya juga meledak. Dalam ingatannya, upacara kebangkitan adalah gambaran yang kabur, dia telah melewatinya tanpa menyadarinya. Saat ini, saat dia mengamati ini sebagai penonton, emosi yang rumit muncul di hatinya yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Fang Zheng menatap dirinya sendiri saat gilirannya tiba. Dia ingat betapa rendah diri dan lemahnya perasaannya saat itu. Segera, dia melihat bagaimana dia jatuh ke sungai dan berjuang untuk bangun, dan ditarik oleh kakak laki-lakinya Fang Yuan, bagaimana dia telah memotong sosok yang menyedihkan. Senyum muncul di wajahnya, ini adalah dirinya yang dulu, orang yang diejek oleh banyak orang. Kemudian dia melihat dirinya berjalan tanpa sadar menuju tepi seberang, dan melihat tubuhnya diselimuti oleh cahaya Hopgu bersama dengan keterkejutan dan kekaguman dari banyak orang. Saat itu adalah saat yang penuh kejayaan, saat yang penuh keajaiban. Dengan bakat yang luar biasa, hidupnya tidak akan sama lagi sejak saat itu. Fang Zheng, aku punya pertanyaan. Tai Ruonan tiba-tiba berbicara, membuyarkan ingatan Fang Zheng. Ada apa? Silakan bertanya. Aku pasti akan menjawab semua yang aku tahu. Fang Zheng berbalik sambil tersenyum. Ini tentang kakakmu. Ketika kakakmu menarikmu, aku melihat mulutnya bergerak, tetapi ada terlalu banyak suara di sekitarnya. Apa yang dia katakan kepadamu? Bisakah kau memberitahuku kata-kata persis yang dia katakan? Tai Ruonan bertanya dengan tatapan cerah. Kata-katanya, Fang Zheng mencoba mengingat, dia sepertinya mengatakan, jalan. Benar, itu jalan. Mata Fang Zheng berbinar, aku mengingatnya. Dia berkata kepadaku, jalan menuju masa depan akan menarik. Hah, aneh. Aku tidak memikirkan apapun saat itu, tetapi sekarang setelah aku mengingatnya, kupikir kata-kata kakak laki-laki itu mengandung makna yang dalam, seolah-olah dia sudah tahu aku memiliki bakat kelas A. Tidak, yang dia maksud bukan bakat kelas A, tetapi sesuatu yang lain. Tubuh Tai Ruonan gemetar, ekspresinya rumit saat dia menghembuskan napas keruh.